speak to me. Holy Spirit, speak to me. You are closer than a friend. You are dwelling in my heart. Speak to me. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. Oh, my soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you. More of you. More of you. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit, here is my life as a living sacrifice. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. For my soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you. More of you. More of you. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit, here's my life as a living sacrifice. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit, here is my life as a living sacrifice. I will sing my praises. I will lift my voice.
sing my praises. I will lift my voice. You alone are worthy. Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. Oh, my soul longs for you. My heart and flesh cry out more of you. More of you. More of you. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing
Haleluya. 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 We believe. Aku percaya the Holy Spirit is speaking right here, right now. Aku percaya kuasa Roh Kudus sedang berbicara kepada kita semuanya. Dimanapun Anda berada, ketika Anda membuka hati Anda kepada Holy Spirit dan berkata kepada Dia, "Speak to me, Lord. Speak to me, Holy Spirit." Wow. Dan Dia akan tetap terus berbicara dalam kehidupan Anda. Haleluya. Ibu Bapak Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda telah join bersama-sama dengan IFJF Brisbane, IFJF Sunshine Coast. Kita akan ada perjamuan kudus, dan saya mengajak kepada Anda semua untuk mengambil, menyediakan perjamuan kudus yang sudah saya percaya Anda siapkan. Kita akan masuk bersama-sama dalam perjamuan yang kudus ini. Mari Anda memegang roti di tangan kanan Anda. Haleluya. Dia ada bersama-sama dengan Anda. Holy Spirit is live within you. Roh Kudus ada bersama-sama dengan Anda, dimanapun Anda berada. Dan saya percaya ketika saya dan saudara bersama-sama di dalam perjamuan yang kudus ini, yang kita kerjakan, yang kita lakukan dengan iman percaya kita, faith kita, I strongly believe, saya sungguh percaya bahwa kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, kita sedang meninggikan Dia, karena memang benar hanya Dia yang layak ditinggikan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, let me pray for you. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tangan-tangan kami telah ada roti yang melambangkan tubuh-Mu, ya Tuhan Yesus. Dan juga anggur yang melambangkan darah-Mu. Kami siap masuk dalam perjamuan yang kudus ini, ya Yesus. Dengan hati terbuka kepada pekerjaan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kami percaya You speak to us, Lord. Lewat perjamuan yang kudus ini. Aku percaya Kau sedang berbicara kepada kami, bahkan menjamah setiap kami. Dan aku berdoa lewat perjamuan yang kudus ini, kami mau sepakat, kami mau seiman, kami mau satu hati untuk kami meminta bahwa ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kami. Yang sakit bisa disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah bisa dikuatkan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan yang miskin sekalipun bisa berkata, aku kaya oleh karena Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum kita makan bersama-sama roti yang adalah tubuh Kristus, seperti firman Tuhan berkata bahwa sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih. Peganglah cawan di tangan kanan Anda dan angkatlah di hadirat Tuhan. Kau sungguh baik ya Tuhan Yesus. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau amat baik. Kau sungguh baik. Kau amat baik dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, everything, segala sesuatu yang Kau perbuat adalah untuk kebaikan kami. Bahkan darah-Mu yang telah tercurah di kayu salib itu, yang sudah lunas membayar kehidupanku, sehingga aku adalah milik daripada Kristus. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Bapa, kami ingin didapati setia ketika Engkau datang kembali. Kami ingin ya Tuhan, ketika Engkau datang kembali dalam kehidupan kami, kami bisa didapati setia dan sedang melakukan kehendak-Mu. Kami bisa didapati kami sedang mempraktekkan iman percaya kami dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ketika kami didapati oleh Tuhan, kami sedang ada giat-giatnya melayani Sang Raja itu yang telah mati dan bangkit bagi kami. Untuk itu aku berdoa ya Tuhan Yesus, lewat perjamuan kudus saat ini Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami selaku hamba-hamba Tuhan, kami akan mengerjakan apa yang Kau kehendaki. We want to serve all. We want to listen well. We want to respect everyone. Seperti setiap tema yang sudah kami pelajari di bulan April kemarin ya Tuhan Yesus. Connecting. Terima kasih Tuhan. More than that, I believe, ketika kami mau menjadi saluran berkat Tuhan, kehidupan kami sendiri dijamah oleh Tuhan. Kebutuhan kami sendiri dipenuhi oleh Tuhan. Kelemahan-kelemahan kami bisa dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksian-kesaksian. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perjamuan hari ini. Lewat kehidupan kami, Engkau dimuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Praise the Lord. Ya, yang di rumah juga kami bisa kasih komen gitu ya. Thank you for our praise and worship team ya.
week in week out mereka ada bersama-sama ya dengan kita untuk kita bisa ada ya, ibadah live streaming seperti hari ini. Thank you so much once again. Welcome gitu ya bagi semua yang sudah join dengan kita dimanapun Anda berada. Mungkin Anda ada di living room, bedroom gitu ya, atau dining room ya dimanapun Anda berada, di hotel ataupun di rumah sakit yang Anda mungkin sedang nonton lewat di rumah sakit gitu ya. Kami tetap juga percaya Roh Kudus bekerja dimanapun Anda berada. Oke, Ibu Bapak, saudara-saudara, saudara telah melihat beberapa pengumuman tadi ya. Saya hanya ingin meng-highlight ya, kita akan ada iGrow ya, iGrow yang kita akan lakukan via Zoom biar saudara semua bisa mempersiapkan waktu Anda gitu ya. Kita akan melaksanakan iGrow, kita akan kembali kepada buku pertama kita ya, buku Come. Saudara tahu kita ada punya 4 buku ya, atau dari discipleship journey itu kita bagi 4 ya, dari Come, Grow, Serve, Lead. Dan kita akan mulai pada buku Come ya, dan kita saya percaya bahwa kita mau tumbuh bersama. Amin. Ya. Oke, sekarang ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, Ibu Bapak Saudara-saudara yang kasih Tuhan ya. Firman Tuhan pada sore hari ini kita ada tema yang baru ya. Tema yang baru, tema yang bicara tentang God faith gitu ya. God faith ya, apakah kita punya iman ya? Anda memiliki iman? Nah, sebelum lanjut mari kita melihat video ini. Iya, God faith. Apakah Anda punya iman? Ya, yang di sini, apakah Anda punya iman? Saya percaya kita semua punya iman. Ya, kalau saudara, saya ingin membaca pembagian firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, ya, AMP translation di situ, ya, dalam bahasa Inggris dia berkata, for everyone born of God is victorious, ya, and overcomes the world. Wow, luar biasa. Bahasa Indonesia berkata sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita, gitu ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris MP ini ya berkata lebih lagi, and this is the victory that has conquered and overcome the world, our continuing persistence faith, hallelujah, in Jesus, the Son of God. Jadi begitu penting saudara-saudara ya. You have a faith, you got faith, ya, kita punya iman, dan kita akan belajar kembali saudara-saudara di bulan-bulan ini, 2 bulan ke depan ini, ya dengan tema ini. Tidak kebetulan, ya dengan situasi kondisi seperti sekarang ini, ya COVID-19, ya ada banyak challenge, ada banyak tantangan, ada banyak hal-hal yang uncertainty gitu ya, tidak menentu masa depan mau bagaimana gitu ya. Tapi saya mau katakan, Anda dan saya, kita orang-orang yang punya iman, dan iman ini bisa mengalahkan dunia, katakan amin ya. Dan ini kita menjadi orang-orang yang victorious, yang overcomes the world gitu ya.
Dan saya senang dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, ya, dalam terjemahan bahasa Inggris, di situ disebut for everyone. Garis bawahi kata itu, for everyone. Jadi ini nggak bicara tentang, wah, mama papaku sudah Kristen, teman-temanku juga, atau opaku, atau siapa, tapi ini lebih bicara kepada setiap pribadi. Setiap pribadi. Apakah Anda dan saya sudah memang benar-benar kita dengan iman menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? This is a challenge. Karena ini hal yang paling penting. Karena for everyone, ya, born of God is a victorious and overcomes the world. Haleluya. Nah, still tune Ibu Bapak Saudara-saudara, di iCare kita akan berbicara lebih banyak lagi, kita akan berdiskusi seperti yang baru selesai. Ya, hari Sabtu kemarin kita di iCare, wah, luar biasa. Yang belum join kami undang untuk join, ya, ngikutin setiap iCare, baik itu youth, ya, yang akan ada iCare juga, baik itu juga ladies, ya, FGM ladies, akan ada iCare dan juga ada iCare gabungan gitu ya. Still tune dan kita akan membahas ada banyak-banyak hal, seperti banyak-banyak berkat juga yang kami dapatkan, ya, bertukar pikiran, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Yang sudah join, thank you so much. Yang belum, saya mengundang Anda untuk join bersama-sama, ya, di virtual iCare kita. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, God Faith ini, ya, yang kita akan bicara pada malam hari ini, ya, itu bicara tentang works sync with faith, ya. Bagaimana iman kita ini gitu ya, itu sinkron, ya, sinkron dengan perbuatan kita. Atau dengan kata lain, perbuatan-perbuatan kita yaitu sync atau sinkron dengan iman kita, gitu ya. Ini tema pada hari ini, ya. God faith, ya. Yes, dan mari kita melihat. Kita sedang belajar dari kitab Yakobus, gitu ya, kitab Yakobus. Dan kalau saudara bisa membuka kitab Yakobus pasal kedua, kitab Yakobus pasal kedua. I was so blessed, ya, minggu yang lalu kita menutup tema connecting dengan luar biasa, gitu ya. Bukan kita pointing satu dengan yang lain, tapi kita akan melihat saya itu ada di mana, di lingkaran mana. Apakah aku ada di crowd atau aku ada kepada seorang yang telah menerima Yesus Kristus, yang dekat dengan Kristus seperti Yohanes, ya. Tapi kita percaya bahwa kita yang sudah connect dengan Tuhan, kita punya iman dan kita melihat apakah kehidupan kita ini, apa yang kita kerjakan hari lepas hari itu, ya, di daily life kita ini, itu sinkron nggak dengan iman kita. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasalnya yang kedua ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia. Saudara bisa mengikuti, ya, di screen Anda itu, ya, dan bahasa Inggris. Alright. Saudara yang sedang mengikuti ibadah ini juga bisa membuka Alkitab Anda, ya. Saudara akan baca, ya, juga nyaring-nyaring gitu ya. Pastikan orang di samping kiri kanan Anda bisa mendengarkan, ya. Tetangga pun kalau dengar juga boleh. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, ya, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Wow. Tetapi
Mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Wow. Yakobus sangat jelas dan sangat gamblang secara praktikal gitu ya. Dia memberitahu ya, dia menuliskan ini, beritahukan kepada kita semua bahwa kamu yang punya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Saya nggak mau itu. Saya mau memilih menjadi orang yang cerdas. Saya mau memilih menjadi orang yang cerdas. Yaitu aku mau melakukan sesuai dengan imanku, supaya aku tidak dibilang orang mati gitu ya. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, sekali lagi bahwa ini iman tanpa perbuatan itu mati gitu ya. Jadi kita harus memahami bahwa iman tidak bisa berjalan sendirian. Ya, iman nggak bisa hidup sendirian. Iman nggak bisa ya, tidak bisa hanya berdiri sendiri. Tetapi harus ada pembuktian daripada iman itu lewat perbuatan kita. Wow. Saudara, ini bisa digambarkan dengan keseimbangan dayung ya. Orang mendayung ya, kalau saudara suka nih ya, mungkin kalau kita saya masih ingat beberapa waktu yang lalu kita sempat camping di Sunshine Coast. Lalu yang kita camping di private ya, punya dari teman kita. Lalu mereka punya danau dan mereka ngeluarin juga, mereka kasih keluarin permainan ya, termasuk itu kita ada bisa kayaking, kita bisa pakai itu. Dan aku ingat saudara-saudara, satu pagi saya sendirian, saya pergi, saya hanya pakai satu gayung gitu ya, yang menggayung. Wah, ini kalau nggak sama-sama, nggak sinkron, itu saya nggak jalan lurus, nggak maju-maju, malah banyak mutar-mutar gitu ya, yang mutar-mutar. Begitulah juga dengan iman kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iman dan perbuatan kita itu mesti sinkron gitu ya, sama-sama katakan sinkron. Mesti sinkron, haleluya. Iman dan perbuatan. Nggak hanya karena iman, ya kiri, nggak tahu baut kita udah melenceng ke kanan gitu ya, atau berbuat tanpa iman udah melenceng ke kiri. Tapi kita mau seperti sport ini, together sama-sama gitu ya, sinkron, sehingga ya dengan keseimbangan ya dayung kita ini mempengaruhi laju perahu kita ya. Amin. Laju perahu kita. Oke. Haleluya. Dan saya percaya saudara-saudara, ini yang dimaksudkan oleh Yakobus, James, yang adalah saudara daripada Yesus ya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, karena pembukaan kitab James, dia bilang ya, I am James, the servant of the Lord. Dia mau juga kita ya, sebagai servant of the Lord ya, kita mau ya iman, apalagi kita ya servant of the Lord, seimbang iman kita dan perbuatan kita. Haleluya. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara baca kembali dalam James ayat yang ke-17 pasal 2 dan sampai 18 gitu ya. Wah, dia berkata bahwa ya, so too faith, if it does not have works to back it up, it's by itself dead. Ya, dalam perikop ini saudara bisa membaca itu semua di screen Anda, dari James pasal yang kedua itu 17 sampai 18 AMP ini saudara-saudara dan kasih Tuhan, orang bisa membuat pertentangan dengan pernyataan daripada Rasul Paulus. Ya. Dari Rasul Paulus. Karena James bilang, yuk mesti seimbang dong dengan perbuatan. Yuk punya iman, perbuatannya mana? Gitu ya. Lalu orang bilang, nggak bisa, kita kan
dibenarkan itu bukan dengan perbuatan kita, betul nggak? Betul nggak? Ya, saudara pergi di next slide, ya, di next slide itu dibilang di situ, ya, dari Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 3 ayat yang ke-28, ya, berkata, for we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law, gitu ya. Jadi seseorang itu, Paulus bilang, seseorang itu dibenarkan itu melalui imannya, bukan perbuatan. Nah, si Yakobus berkata bahwa, kamu yang punya iman, kamu harus seimbang dengan perbuatan Anda. Nah, ini bukan saling bertolak belakang, Ibu Bapak, saudara-saudara. Tapi inilah kekuatan daripada firman Tuhan. Firman Tuhan itu dia tahu. Firman Tuhan itu gak pernah akan saling tumpang tindih. Firman Tuhan itu tidak akan pernah saling bukan cuma tumpang tindih atau tidak sinkron gitu ya. Tapi firman Tuhan ini saling melengkapi. Yang dimaksudkan oleh Paulus bahwa saudara dan saya, kita itu dibenarkan melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Ya, kita dibenarkan melalui faith, ya. Justified by faith. Nah, orang yang sudah dibenarkan melalui iman itu harus membuktikan kebenaran itu lewat perbuatan kita. Amin. Ya. Jadi jelas ya, nanti di akhir kita akan bahas lebih lanjut lagi Bapak Saudara-saudara. Karena memang benar, ini bisa jadi sepertinya bertentangan, tapi enggak Saudara-saudara. Saya mau yakinkan kepada Anda, tidak, malah ini melengkapi. Paulus melihat dari kacamata pembenaran, sedangkan Yakobus melihat dari kacamata setelah Anda dibenarkan, punya iman, harus hidup. Ya, perbuatan Anda itu harus sinkron dengan iman Anda. Wah, ini saudara bisa kita lihat. Di COVID-19 ini ada banyak challenge. Di COVID-19 ini, saudara-saudara, situasi seperti ini, ada banyak hal yang akan menguji iman kita. Kalau kita ngaku ya kita punya iman gitu ya, kita beriman kepada Yesus Kristus, kita menggantungkan iman kita kepada Yesus, ya, kita akan lihat ya, orang juga akan melihat dari tindakan-tindakan kita. Kalau Anda masih penuh dengan kekhawatiran sampai sekarang ini, James mengingatkan kepada kita, hei, kamu orang beriman. Paulus mengingatkan kepada kita, hey guys, kamu telah dibenarkan oleh iman. Sehingga perbuatan-perbuatan kita gitu ya, jangan sampai orang yang tidak beriman, ya tidak percaya kepada Kristus, dalam tanda petik, lebih beriman dengan situasi sekarang ini. Lebih punya pengharapan daripada situasi sekarang ini, daripada kita semua. Lebih punya kasih kepada orang lain dibandingkan kita orang Kristen, kita orang yang beriman kepada Yesus. Saudara, kita bersyukur IFCF Brisbane kita bisa diberikan kesempatan gitu ya, kita bisa membantu student-student gitu ya yang ada di lingkup pelayanan kita ya, international student yang membutuhkan bantuan, kita sedang membantu mereka. Dan pada bulan ini kita akan tetap terus membantu mereka. Terima kasih buat sumbangan-sumbangan yang sudah juga diberikan, termasuk ada sumbangan-sumbangan sembako yang sudah masuk ya. Sudah ada beberapa kantong yang masuk tuh dibawa di gereja minggu yang lalu ya. Kita berterima kasih buat semua itu, kita akan menyalurkannya, kita akan membantu mereka, kita akan tetap terus membantu karena memang orang akan melihat kekristenan kita itu kayak apa. Jangan sampai orang di luar itu lebih, dalam tanda petik, lebih Kristen daripada kita, lebih beriman daripada kita, yang benar-benar orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus gitu ya, dengan perbuatan-perbuatan kita. Amin. Haleluya. Nah, James ini juga memberitahukan kepada kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memang ada masalah-masalah di dalam ayat 14, ayat 15, 16,
dan 17 dia memberikan kita sangat praktikal, ya, sangat praktikal. Dia bilang dalam ayat 14 itu, ya, thinking does not equal to loving, ya. Simpati saja, ya, simpati saja itu nggak cukup. Kita tidak bisa menolong orang lain hanya dengan merasa kasihan atau kita simpati, ya, kita punya belas kasihan. Itu nggak cukup, ibu bapak saudara-saudara, tanpa kita mengeluarkan atau mengulurkan tangan kita untuk menolong, ya. Thinking does not equal to loving, itu dalam ayat 14. Ayat ke-15 dan 16, ya. Talking does not equal to giving, ya. Berperilaku sopan, ya, atau sok rohani dengan mengatakan saya turut, ya, bersimpati, saya turut, ya, merasakan pergumulan Anda, saya merasakan itu semua. Tapi kalau kita tidak memberikan sesuatu, mengulurkan sesuatu, menolong orang lain itu, ya, itu nothing. Nothing, ya. Itu enggak ada apa-apanya gitu, ya. It's not equal if you just talking, talk, enggak melakukan, ya, enggak memberikan gitu, ya. It's nothing gitu, ya. Ayat yang ke-17 juga dia katakan di situ bahwa idea need to put into action. Ide-ide kita itu juga, ya, mungkin ada ide-ide yang brilliant, itu harus kita put in action. Kita harus lakukan supaya ide itu menjadi luar biasa ketika kita ada actionnya. Haleluya. So, idea need to put in action. Ya, ini udah mau Mother's Day minggu depan. Saya teringat Mother's Day tahun lalu itu Mother's Day yang wah saya nggak akan mengulang kedua kali gitu, ya. Saya punya ide-ide. Ini ada istri saya di sini mulai itu dia tertawa. Karena saya punya mungkin ide, saya punya idenya bagus, idenya brilian, tapi pada hari hanya nggak ada yang jadi realita. I'm sorry darling. This year, ya, kita akan bikin the best ever gitu, ya, supaya kita mau menebus dosa masa lalu. Perbuatan kita, ya, kids semua ada di sini, habis ibadah kita meeting gitu, ya, supaya kita punya ide-ide ini kita akan put in action. Karena yang tahun lalu, ya, kita punya ide tapi enggak menjadi realita. Itu yang dibilang oleh juga Yakobus. Hey, orang beriman, tapi kalau perbuatanmu tidak menunjukkan, itu engkau mati gitu, ya. Untung saja Tuhan yang membangkitkan, Roh yang membangkitkan Yesus Kristus juga membangkitkan saya gitu, ya. Semangatnya, mengingatkan saya itu salah, ya. Next time doing that better. Dan gak terasa sudah mau minggu depan Mother's Day. Ibu bapak saudara, saya memakai waktu ini juga mengundang, mari join dengan ibadah Mother's Day. Ini khusus ibadahnya Mother's Day IMCF Brisbane dan Saint Cross. Kita akan beribadah lewat Zoom. Dan kita akan memberitahu kepada Anda, ya, kita akan ibadah Zoom, dan kita dari Zoom ini, ya, kita akan persiapkan semua. Dan Mothers, kami mau melayani Anda gitu, ya. Kami mendoakan Anda dan kami menghargai semua jerih payah ibu-ibu yang ada. So idea need to put in action. Amin. Ayat 18. Idea alone does not solve anything. Wah. Idea alone does not solve anything. Dalam hal ini Yakobus mencoba untuk menyampaikan kepada orang Kristen, saya dan saudara, bahwa hasil merupakan hal yang terpenting. Ya, hasil merupakan hal yang penting gitu, ya. Hal yang penting. Kita nggak bisa hanya punya idea, ya, lalu kita nggak buat apa-apa. Ya, idea alone does not solve anything. Ya, setiap atau seseorang yang memiliki ide yang brilian, seperti saya katakan tadi gitu, ya. Mungkin dia orang yang kaya, punya imajinasi, punya ide, saya akan membantu gereja, saya akan memberikan uang mungkin $1 juta gitu, ya.
Tapi hanya sampai di ide saja. Sedangkan ada seorang ibu yang datang ke gereja dan memberikan $10. Saya mau katakan saudara-saudara, ibu dengan $10 ini yang luar biasa daripada seorang yang kaya yang punya ide tapi tidak melakukan apa-apa, gitu ya. Dan saya percaya juga saudara-saudara bahwa doing is evidence that one believers, melakukan adalah bukti orang yang percaya. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Melakukan adalah bukti orang yang percaya. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan doing is evidence that one believers, gitu ya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang percaya, believers. Dan saya percaya juga saudara-saudara, ini Yakobus sudah memberitahukan, ini warningnya gitu ya, ini tanda-tandanya gitu ya. Kalau Anda dalam kehidupan Anda ya, kalau cuman talking only atau hanya berpikir saja, tidak put in practice, tidak put in works gitu ya, is nothing semuanya. Haleluya. Ya, seperti ilustrasi gambar berikut ini saudara-saudara. I'd love to help, but I only have faith, not works. Wow. Ini kalau iman orang Kristen kayak gini nih berat. I'll love to help, but I only have faith, not works. I love to help, but sorry, I'm so busy, I have to go. I love to help, but sorry, I cannot do that. I still have bills to pay. I love to help. Ya, saya kepingin membantu, tapi sorry, saya nggak bisa. Ada banyak hal yang saya harus kerjakan, ada banyak bil yang harus saya bayar. Ya, dan saudara, semua ini ya si Yakobus mau katakan kepada kita supaya saya dan saudara kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang baik. Amin. Kita menjadi orang Kristen yang baik. Ya. Memang benar kita harus menjadi orang Kristen yang baik. Kita harus mempraktekkan iman percaya kita, firman Tuhan yang kita dapatin, yang kita deposit yang kita dapatin untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bahasanya akan menjadi lain. I love to help. What can I do for you? Gitu ya. Sehingga dengan perbuatan kita orang bisa melihat wah dia itu punya memang faith, dia punya iman gitu ya, dia punya iman, dia memang orang Kristen gitu ya. Ya, haleluya. Jadi kita diingatkan untuk kita, hey, come on. Situasi sekarang ini dunia sedang melihat, gitu ya. Dunia yang sedang ada di dalam masalah, ya, dia sedang melihat apa yang kita kerjakan. Orang-orang di sekeliling kita sedang melihat apa yang kita kerjakan. Nah, apakah yang kita kerjakan ini itu menunjukkan bahwa kita memang menjadi orang Kristen yang baik. Orang Kristen yang baik, ya. Haleluya. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai 16, saudara bisa melihat di situ, ya. Suppose a brother and a sister is without clothes and daily food. Ini dia memberitahukan kepada kita gitu ya. If you are a good Christian, kamu akan memberikan orang yang berkekurangan. Saudara, mungkin di Australia ya tidak terlalu terasa orang yang berkekurangan. Tapi kalau kita ada di Indonesia atau negara-negara yang lain yang berkekurangan, itu sangat jelas gitu ya. Ada banyak orang yang berkekurangan di sekeliling kita. Saya bersyukur ya IFGF Brisbane dan IFGF Global gitu ya melakukan ada banyak hal untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Ya, just as you can identify a tree by its fruit, so you can identify people by their action gitu ya. Betul? Ya. Saudara bisa melihat ya, pohon itu dari buahnya. Nggak mungkin pohon durian jatuhnya dari pohon mangga, nggak mungkin, gitu ya. Haleluya. Dan orang bisa akan melihat, orang akan identify kita
dari perbuatan-perbuatan kita. Haleluya. So, be a good Christian, gitu ya. Mungkin kalau saudara di rumah punya ada suami, ada istri yang lagi nonton atau anak Anda, tell ya, di sini juga bisa kasih tahu sama-sama. Let us be a good Christian. Amin. Next, dia mau kasih tahu kepada kita, dengan Anda berbuat sesuai dengan iman Anda bukan hanya sebagai orang Kristen yang baik, tapi juga come on, kita mau menjadi be a good neighbor, gitu ya. Be a good neighbor. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudara, neighbors kami itu ya yang di sebelah kiri kami itu sudah elderly dan mereka ya baru saja kehilangan suami ya. Dia baru kehilangan suami. Jadi bapak rumah tangga di situ meninggal ya, yang kami juga ya tadinya nggak tahu gitu ya. Cuman kok kelihatan biasanya tiap sore dia lewat dengan skuternya dengan anjing, biasanya tiap sore skuter dengan anjing. Tapi beberapa lama ini kok nggak pernah kelihatan. Nah, kami suka parkir mobil itu supaya kasih space, supaya ada jalurnya, supaya dia bisa lewat. Lalu kita akhirnya dengan neighbor yang satu pergi, wah rupanya sudah meninggal. Dan kita kita seperti ini. Saya kasih rasa turut berduka cita, turut bersimpati ya dengan keluarga ya, bahwa bapak yang kasih ini sudah meninggal. Nah, bukti saya mau menolong ibu bapak saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya bilang kepada ibu atau istri yang ditinggalkan, memang dia juga sekarang tinggal sendiri, anak-anak udah gede dan mereka udah tinggal di luar di keluarga mereka masing-masing. Lalu saya bilang, ibu, rabis binnya pokoknya nanti saya yang bawa keluar dan setelah itu masukin. Oh, dia bilang, oh you cannot, nggak usah lah bikin. Oh nggak apa-apa, saya ingin membantu. Dan kalau you ada apa-apa, tolong kasih tahu kami, ya kami siap membantu. Dia bilang, oh ya anak-anak saya mereka sering telepon, mereka sering datang juga. Tapi it's okay, rabis binnya saya atur mulai sekarang. Dan itu sudah terjadi beberapa minggu, saudara. Ya, saya harus ingat ketika rabis bin harinya, ya saya harus pergi dan mengeluarkan. Barusan ini saya kerjakan lagi. Satu simple act gitu ya, tindakan yang simple. Tapi saya percaya seperti yang dimintakan oleh Yakobus ini, mari kita juga mau be a good neighbor. Amin. Ya. Faith is technically a noun, but in real life it is a verb, a call into action. Wow, ini powerful saudara-saudara. Ini powerful, ya. Faith is technically a noun, but in real life it is a verb, a call into action. Nah, kita menjadi orang Kristen yang baik, ya. Kita menjadi good neighbor gitu ya. Be a good neighbor. Dan yang terakhir dari pembacaan kita, ya, perbuatan yang sinkron dengan iman kita, mari kita menjadi orang yang memberi good example. Be a good example. God faith, wes kita semua punya faith. Mari kita mau sinkronkan iman kita dengan perbuatan kita, dengan kita menjadi a good example. James 2 ayat 17, in the same way, faith itself, if it is not accompanied by action, is dead. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kita perlu, ya, kata action itu perlu. Tindakan-tindakan kita sangat-sangat perlu. Karena ini saudara, di next slide Anda akan bisa melihat bahwa the more you practice the Bible, the more you practice the Bible, the more people see the message. Amen. Amen. Hallelujah. The more you practice the truth, the more you practice the Bible, the more people see the message.
Karena kita memberikan contoh. Kita menjadi contohnya. Kita menjadi saksi yang hidup. Ya, kita menjadi saksi yang hidup. Saya akan mengundang pemusik akan datang ke depan. The seeds we sow today, ya, itu akan menentukan, ya, the fruit we will reap tomorrow, gitu ya. Haleluya. Benih-benih yang kita taburkan, perbuatan-perbuatan baik yang kita taburkan, ya, perbuatan-perbuatan baik yang kita taburkan, itu akan menentukan buah-buah yang akan kita tuai di hari-hari ke depan. Haleluya. Dan saya percaya, saudara-saudara, when you be a good Christian, when you be a good neighbor, when you become a good example, gitu ya. Ya, haleluya. When you be a good example dalam kehidupan Anda seorang kepala rumah tangga memberikan example yang luar biasa. Saya percaya anak-anak Anda juga yang akan mengikutinya. Dan saudara, apa yang saudara tanam hari ini, kau akan menuainya di hari-hari esok. Mungkin Anda sedang menabur dengan mencucurkan air mata, tapi saya percaya bahwa, ya, kau akan menuainya dengan sorak-sorai. Karena mari kita akan tetap terus berbuat baik, saudara-saudara. Mari kita akan tetap terus membuktikan, ya, kepada dunia, membuktikan kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bahwa mereka akan membaca, ya, message dari kebenaran firman Tuhan lewat perbuatan baik dari saya dan saudara. Itu yang dimaksudkan oleh Yakobus. Saudara sedang belajar kitab Yakobus. Apa saja yang kita dapati di kitab Yakobus, kita belajar dan kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Haleluya. Terima kasih banyak saudara-saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi Anda. Well, di saat ini, moment like this, we need faith. Kita butuh iman. We need faith. Karena iman itu, ya, that faith, seperti dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 yang sudah kita baca, bahwa itulah yang mengalahkan dunia. Dan itu akan mengalahkan dunia ketika saya dan saudara melakukan di dalam action. Put it in action, perbuatan-perbuatan kita. Haleluya. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu sore hari ini. Mengajarkan kita, mengingatkan kita, menegur kita untuk benar perbuatan-perbuatan kita. Apa yang kita kerjakan is not for us, but to glorify your name. Perbuatan-perbuatan kita itu sama sejajar, sinkron dengan iman kita. Dan saya percaya bahwa kita sedang beriman kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus, Son of God. Dan iman kita yang mengalahkan dunia, mengalahkan situasi, mengalahkan semuanya ketika kita melakukan semua itu. Dan ketika Anda melakukannya, I pray bahwa Holy Spirit akan menolong Anda, memberikan Anda kekuatan. Dan aku mau memilih di situasi seperti ini, situasi yang sulit-sulit seperti ini, tantangan-tantangan seperti ini, aku mau memilih, aku mau menjadi orang yang punya mentalitas, I got faith, I can do this. Aku akan dapat melakukan ini. Aku akan dapat melangkah, walaupun sepertinya sungai itu belum terbelah, tetapi aku akan melangkah seperti Joshua. Aku akan melangkah, dan ketika kakiku menyentuh air itu pun akan terbelah. Oh, aku punya masalah, aku punya beban, aku punya persoalan, tapi I got faith. I want to step out, I want to walk, I want to go, I want to do it, and I believe ketika aku melakukannya, kuasa Tuhan akan bekerja, dan kuasa Tuhan akan menolong saya dan saudara. And many people, ada banyak orang yang mendapatkan dampak positifnya. Banyak orang akan mendapatkan, karena the more yang ketika kita lebih dan terus melakukan kebenaran firman Tuhan, akan ada banyak orang yang menerima message-nya. Haleluya. I pray dalam nama Yesus Kristus. Bapak, aku berdoa juga buat setiap persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anakmu, transfer online Tuhan di rekening IFCF.
dimanapun mereka ada, Tuhan Yesus, dimanapun mereka bekerja. We want to pray in the name of Jesus, bahwa Tuhan akan balas berkat semuanya. Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati rumah tangga mereka, Tuhan yang memberkati apa mereka kerjakan dijadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sepanjang minggu apa yang kami akan kerjakan ya Tuhan, biarlah itu sinkron dengan iman kita. Dan aku percaya orang yang melakukan sesuai dengan imannya adalah orang-orang yang berbahagia, karena Tuhan memberkatinya. Tuhan melipat kali gandakannya. Kita menjadi saksinya, dan orang yang menjadi saksi akan dikawal, akan dijaga, akan dipelihara, akan disertai oleh Allah sendiri, oleh kuasa Roh Kudus, karena Dia berkata, pergi beritakan Injil, ya, dan ingat aku menyertai engkau sampai kesudahannya. Dan ketika kita melakukannya tanpa kita sadar bahwa kita sedang memberitakan, ya, kita menjadi surat yang terbuka. Orang melihat kita, wow, we are the good Christian, we are the good neighbor, we are the good example. So terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Angkatlah kedua tanganmu. Kasih dan rahmat, anugerah daripada Bapa kita, keselamatan, kemerdekaan telah dikerjakan Yesus Kristus di kayu salib itu. Bukan penyertaan yang sempurna daripada kuasa Roh Kudus menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Mari percaya sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Terima kasih. See you next week. God bless.